Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Supekti Nur Hidayati dengan nomor induk 8580 15756, program studi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pelajaran sejarah bagi generasi muda dengan proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Proses lahirnya Pancasila dimulai pada saat sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945. Sebelum ditetapkan dan disahkan sebagai dasar negara, ada 3 tokoh internasional perumus Pancasila, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasan terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai dengan Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Soekarno menyebut 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila yang ketiga demokrasi, sila yang keempat keadilan sosial, dan sila yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Piagam Jakarta oleh Panitia 9 untuk menyempurnakan Pancasila sebagai awal perumusan dasar negara, yang awalnya mencakup 7 kata, yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tetapi akhirnya disederhanakan menjadi Pancasila, dengan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Itulah yang menjadi peristiwa penting. Atas jasanya, maka pada tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nilai yang tercermin dari peristiwa tersebut adalah nilai musyawarah dan persatuan, karena Soekarno menyampaikan gagasannya melalui musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Ini mencerminkan semangat gotong royong dan demokrasi yang inklusif yang membuat Indonesia bisa berdiri sebagai negara majemuk. Makna Pancasila itu untuk mempersatukan, bukan untuk memisahkan. Pancasila adalah karakter bangsa Indonesia yang utuh, yang hari ini hadir dan selalu menjadi pondasi perubahan Indonesia untuk masa depan. Lalu apakah nilai-nilai itu relevan? Ya, Pancasila akan terus relevan karena Pancasila menjadi dasar bangsa yang tidak akan bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Tanpa Pancasila, generasi muda dengan teknologi saat ini bisa tidak terkontrol. Kalau generasi muda tidak dibekali Pancasila sejak dini, maka media sosial bisa disalahgunakan. Pentingnya dialog dan kompromi di era sekarang, di mana kita sering dihadapkan polarisasi di media sosial atau perbedaan pendapat politik. Generasi muda seperti kita bisa belajar untuk tidak mudah terpecah belah. Di tengah distraksi digital, kita bisa promosikan keadilan sosial, sila kelima, dengan berbagai informasi yang benar, bukan hoak. Pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat penting dan dasar, dari keluarga, tokoh agama, dan juga pendidikan formal untuk bisa mengenalkan nilai Pancasila pada generasi muda. Membuat berpikir kreatif, membuat karya, gotong royong, saling menguatkan rasa kesatuan dengan kegiatan-kegiatan yang arahnya kepada generasi muda. Harapannya adalah Pancasila bisa menjadi kekuatan untuk masyarakat Indonesia untuk kuat dan bangkit. Generasi muda dan pemerintah juga lapisan masyarakat bisa meresapi nilai-nilai Pancasila, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya uraikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.